Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Elna Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman saya mengenai membuat kreasi dari agar-agar kertas. Teman-teman di sini, siapa yang sudah tahu apa sih agar-agar kertas itu? Bentuknya seperti apa? Proses pembuatannya seperti apa? Jarang loh yang tahu tentang agar-agar kertas ini. Apalagi pada zaman sekarang rasanya sudah jarang sekali ditemukan. Tetap stay and terus tonton video ini sampai selesai ya, agar kalian tahu apa sih agar-agar kertas itu. Stay tune. Agar-agar kertas berbahan baku rumput laut jenis Gracilaria yang juga dikenal dengan agar merah. Jenis ini banyak dijumpai di pantai selatan Pulau Jawa dan Bali. Jenis rumput lain yaitu jenis Gracilaria dari hasil budidaya tambak. Jenis rumput laut agar merah dapat digunakan sendiri. Jenis Gracilaria tambak sendiri biasanya menghasilkan agar-agar yang lembek sehingga sulit dilakukan preparasi. Oleh karena itu, untuk memperkuat gel agar-agar yang terbentuk, Gracilaria tambak dicampur dengan agar merah dengan pertimbangan tertentu. Ciri-ciri kedua jenis rumput laut ini, yang pertama, rumput laut agar merah berwarna tua sampai kehitaman, agak kusam, talus agak panjang, cukup kering tetapi agak lembab. Biasanya banyak tercampur kotoran seperti pasir, garam, karang, kulit kerang, dan rumput laut jenis lainnya. Yang kedua, rumput Gracilaria tambak biasanya berwarna hijau gelap, kehijauan sampai keputih-putihan, agak kusam, talus kecil, dan panjang, cukup kering, tidak lembab, dan biasanya hanya sedikit tercampur kotoran, seperti tanah, lumpur, pasir, dan benda lainnya. Bahan bantu utama yang diperlukan dalam pengolahan adalah yang pertama air bersih untuk pencucian dan perebusan. Yang kedua, kapur bubuk yang diperoleh dengan menambahkan air kapur gamping untuk pemucatan rumput laut. Yang ketiga, kalium klorida yang digunakan untuk proses penyedalan agar-agar. Yang keempat, bahan bantu lain misalnya bahan bakar, minyak, kayu untuk perebusan. Tahap yang pertama ada pembersihan. Di dalam pembersihan ini ada 3 tahap. Ada perendaman, pencucian, dan sortasi. Rumput laut agar merah kering direndam dalam air sekitar 2 jam, sedangkan campuran agar merah dan Gracilaria tambak direndam selama 1 malam. Rumput laut diremas sambil disortasi untuk memisahkan dengan kotoran. Tahap yang kedua ada pemucatan. Dilakukan dengan cara merendam rumput laut di dalam larutan selama 5-10 menit. Rumput laut kemudian dicuci sambil diremas-remas, dibilas dengan air bersih, ditiris dan dijemur di panas matahari sampai kering. Ketika dijemur, terjadi proses pemucatan sehingga rumput laut menjadi lebih putih. Setelah itu, direndam kembali dengan air selama semalam. Dicuci sambil diremas-remas dan dibilas sampai rumput laut berbau kapur. Tahap selanjutnya yaitu ekstraksi dengan perebusan. Dilakukan dengan air perebus 14 kali berat kering selama 2 jam sambil diaduk. Hasil perebusan disaring dengan kain saring dan ampasnya diekstrak lagi selama 1 jam. Hasil rebusan disaring, ampas dibuang, dan filtratnya dicampurkan ke filtrat hasil penyaringan pertama. Campuran ini lalu diendapkan untuk memisahkan kotoran halus yang masih ada. Tahap selanjutnya ada penjendalan. Dengan menambahkan air penjendalan, itu kalium klorida, sambil dipanaskan kurang lebih 15 menit dan terus diaduk. Hasilnya dituangkan ke dalam pencetakan dan dibiarkan selama sampai agar-agar penjendal cukup keras. Tahap selanjutnya yaitu pemotongan dan pengepresan. Kemudian agar yang diperoleh diiris tipis dengan alat pemotong agar dengan ketebalan 8-10 mm. Tiap irisan dibungkus kain dan disusun dalam alat pengepres dan dilakukan pengepresan untuk mengeluarkan air dari agar-agar. Pengepresan dihentikan jika lembaran agar sudah tipis. Selanjutnya, agar-agar dijemur di panas matahari sampai kering. Tahap terakhir yaitu sortasi dan pengemasan.
Setelah kering, agar-agar dilepas satu persatu dari kain pembungkus. Agar-agar kering disortasi untuk memisahkan yang rusak, sobek, kotor. Kemudian agar-agar dikemas dalam kantong plastik dan siap untuk dijual. Gimana teman-teman? Mudah kan membuat kreasi dari agar-agar kertas? Kalian bisa mencoba membuatnya di rumah dan dibuat semenarik mungkin. Selamat mencoba! Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam berbicara. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.